Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Pak Salim yang akan melanjutkan pelajaran yang kedua tentang at-tahiyyatu wat-tamniyatu, sapaan dan ramah tamah. Namun sebelumnya kita doa sebelum belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mutiara hikmah. Man kasura ihsanuhu kasura ikhwanuhu. Barang siapa banyak perbuatan baiknya, banyak pula lah temannya. Untuk itu kita selalu melakukan kebaikan ya, supaya teman kita banyak. Alhamdulillah. Selanjutnya peta konsep pembelajaran kita kali ini. Yang pertama kita akan melanjutkan mengartikan hiwar percakapan kedua. Lalu kita akan pelajari pola kalimatnya dan latihan soalnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Hiwarus tsani, percakapan yang kedua. Sebelum kita artikan bersama, silakan persiapan untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian, kita akan mengartikan bersama percakapan kedua ini. Suatu pagi, Aisyah pergi ke sekolah diantar oleh ibunya. Fatimah yang telah tiba terlebih dahulu menyapanya. Berikut percakapan mereka. Fatimah, Sobahul khair ya Aisyah. Selamat pagi ya Aisyah. Aisyah menjawab, Sobahun nur ya Fatimah. Selamat pagi juga ya Fatimah. Fatimah bertanya, Kaifa haluki? Bagaimana kabarmu? Masih ingat ya pelajaran untuk orang yang ditanyai kalau perempuan menggunakan haluki. Ya, kalau yang ditanyai laki-laki menggunakan haluka. Masih ingat ya? Ya. Lalu Aisyah menjawab, Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Fatimah bertanya lagi, Man hadihi? Ini menanyakan seseorang. Ketika ada kata hadihi, maka ini yang ditanya adalah perempuan ya. Man hadihi? Siapa ini? Ini yang dimaksud adalah perempuan. Hadihi sodiqoti. Ini temanku atau saudaraku perempuan. Nah, ini perhatikan anak-anak. Ini pakai iya menunjukkan kepemilikan atau ini punyaku, ini saudaraku ya, pakai iya. Lalu hiya tilmidatun jadidatun. Karena tadi temannya atau saudaranya adalah perempuan, dia pakai hiya. Kalau laki-laki pakai huwa. Hiya tilmidatun jadidatun. Dia murid baru. Hiya, pakai hiya, bukan pakai huwa. Kalau huwa itu untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan. Dia, kata artinya dia. Hiya itu artinya dia. Tilmidatun, murid, ya. Jadidatun, baru. Ya, semuanya pakai tak marbutoh ya. Tilmidatun itu murid perempuan. Ya, kalau laki-laki tilmidun. Ya, jadidatun menyesuaikan yang sebelumnya, kata sebelumnya. Pakai tak marbutoh juga. Jadidatun. Jelas ya anak-anak? Kemudian kita lanjutkan. Fatimah bertanya lagi, Masmuha. Nah, perhatikan pakai ha. Ini menunjukkan yang masih pembahasan teman atau saudaranya tadi ya. Karena tadi perempuan pakainya ha. Kalau laki-laki pakainya hu. Masmuhu. Karena ini yang ditanyakan namanya adalah perempuan. Temannya yang perempuan tadi, sodikoti tadi, maka menggunakan kata ganti ha. Masmuha, siapa namanya? Artinya ha di sini adalah nya, kembali kepada perempuan, teman yang perempuan tadi. Ismuha Laila, namanya Laila. Fatimah bertanya lagi, Aina fasluha? Ha kembali ke sodikoti ya. Di mana kelasnya? Fasluha hunaka. Ya. Fasluha hunaka. Nah, fasluha menuju kepada temannya tadi,
perempuan, fasluha kelasnya di sana. Hunaka ini tidak ganti hunaki ya, karena ini adalah kata umum, bisa dipakai untuk laki-laki maupun untuk perempuan, karena ini menunjukkan tempat. Hunaka bukan kata kerja. Hunaka di sana ya, di sana kan umum ya, jadi bukan hunaki ya, tapi hunaka. Fasluha hunaka. Fatimah bertanya lagi, wa aina maktabuha, di mana mejanya? Hada huwa maktabuha, ini dia mejanya. Fatimah bertanya lagi, wa aina baituha, dan di mana rumahnya? Aisyah menjawab, baituha hunaka qaribun min huna, rumahnya di sana, dekat dari sini ya. Jadi ini menunjukkan sebuah tempat yang sudah diketahui oleh mereka berdua, yaitu Fatimah dan Aisyah ya. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari at-tarkibu, pola kalimat. Yang pertama, kata ganti orang kedua tunggal, yaitu kita memakai anta atau anti. Anta, kamu laki-laki, atau mendapat kata ganti ka yang diikuti dengan kata yang lain atau disambung dengan kata yang lain ya. Contoh, anta tilmidun, kamu murid laki-laki, kamu anta. Ismuka, namamu ya. Nah, di sini ada tambahan ka, kata ganti ya, domir atau kata ganti yang menunjukkan kamunya ini sebagai ya, tilmidun, murid dari anta ya. Ismuka, dia bergabung dengan kata ismu ya, dapat tambahan ka. Namamu Isya, namamu Isya. Anti, kamu perempuan, atau bisa ditambahkan ki sebagai kata gantinya anti jika bersambung dengan kata yang lain. Contoh, anti tilmidatun. Tilmidatun ini adalah siswa atau murid perempuan. Anti tilmidatun, kamu murid perempuan. Ismuki, nah menggunakan kata ki ya, kata gantinya sebagai penunjuk bahwa kamu itu seorang perempuan. Tilmidun, murid perempuan. Anti ismuki ya. Anti tilmidun ismuki, mendapat tambahan ki. Fatimah, namamu Fatimah. Jelas anak-anak? Oke. Kemudian untuk yang kedua, kata ganti orang pertama tunggal, yaitu menggunakan ana atau ya sukun yang diikuti atau bersambung dengan kata yang lain. Contoh, ana tilmidun, saya murid laki-laki. Wa ismi, dan namaku. Nah, ana menjadi tambahkan ya sukun di belakang kata yang diikuti. Wa ismi, namaku, ku yaitu saya ya, murid laki-laki ini maksudnya Hasan. Jadi saya seorang murid laki-laki dan namaku Hasan. Kemudian yang ketiga, kata ganti untuk isim muzakkar adalah huwa. Huwa ini bisa diganti atau bisa ditulis dengan kata gantinya hu bila bersambung dengan kata yang lain. Contoh, hada tilmidun, ini siswa atau murid laki-laki. Ismuhu, hu di sini kembali ke tilmidun, murid laki-laki karena muzakkar ya. Ismuhu, namanya Hasan, nyanya kembali ke murid laki-laki ini ya. Ismuhu, namanya Hasan. Kemudian ya, tadi dikatakan huwa pasangannya hu ya. Huwa min Jakarta, dia yang dimaksud siapa? Hasan. Hasan yang dimaksud siswa laki-laki ini ya. Dia, nah, dia ini sebagai ya pasangannya hu. Huwa ya, hu is namanya ya. Huwa min Jakarta, dia berasal dari Jakarta.
Yang keempat, kata ganti untuk isim mu'annas adalah hiya atau ha bila disambung dengan kata yang lain. Contoh, hadihi tilmidatun, ini murid perempuan. Ismuha, hanya di sini maksudnya perempuannya ya, siswa perempuan. Namanya, siapa namanya? Fatimah. Oh, murid perempuan ini namanya Fatimah. Hanya kembali ke murid perempuan. Ismuha, namanya Fatimah. Hiya min Surabaya. Dia, hiya itu artinya dia. Dia yang dimaksud siapa? Fatimah, yang bernama Fatimah. Nah, jadi hiya pasangannya memakai kata ganti ha, ya. Fatimah. Ismuha Fatimah. Namanya Fatimah. Oke. Lanjut. Kemudian untuk yang kelima, kata man itu artinya siapa, digunakan khusus untuk menanyakan orang. Jawabannya bisa nama orang atau pekerjaan. Nah, profesi itu pekerjaan ya. Contoh, man hada, siapa ini? Hada Hasan, ini Hasan, menanyakan orang ya. Man, siapa ini? Ya, ini yang dimaksud, yang ditanya. Hada Hasan, ini Hasan. Atau profesinya atau pekerjaannya ya. Hada tilmidun, ini siswa. Oh, pekerjaannya masih siswa ya, gitu ya. Hada tilmidun. Hada ini untuk mudzakkar, sedangkan hadi untuk muannas. Hada untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Kemudian yang kedua, man hadihi, siapa ini ya. Hadihi Laila, ini Laila. Atau man hadihi, hadihi tilmidatun, ini murid perempuan. Mudah ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Pak Salim akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu menggarisbawahi jawaban yang ada di dalam kolom ini untuk menyesuaikan soal yang ada di sebelah kanan ini. Jadi soal ini kemudian jawabannya tinggal garis bawah saja ya, cocokkan yang sesuai, yang tepat yang mana. Contohnya sobahul khair, sobahu titik-titik, apakah khair atau nur atau sobahu. Silakan garis bawahi yang menurut kalian tepat. Itu ya, ada 10 soal, silakan dikerjakan semua. Ya, silakan dikerjakan di dalam buku kalian masing-masing, buku paket ya. Silakan langsung digarisbawahi. Setelah selesai semua, foto, pastikan fotonya terlihat jelas, lalu upload foto tersebut di Google Classroom. Jangan lupa klik serahkan, sehingga nanti Pak Salim bisa koreksi. Terima kasih ya anak-anak ya atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.